Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian semua, kelas 1 sampai kelas 6, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu diistiqomahkan dalam risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Bapak bisa menyampaikan kembali di kegiatan rutinitas kita, yaitu kultum, ya, yang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pagi ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, pada kesempatan pagi ini Bapak ambil tema yaitu rajin bersedekah. Nah, bagi seorang mungkin ya memberikan sesuatu atau bersedekah itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Bersedekah juga tidak dipatok harus berapa banyak yang harus diberikan, tetapi keikhlasannya lah yang dinilai, ya. Bahkan dalam ajaran Islam, senyum pun bisa bernilai sedekah, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak sekalian, bersedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, tetapi dengan bersedekah akan menambah dan membuka pintu rezeki, ya. Bahkan dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya melalui pintu khusus masuk surganya kelak. Nah, selain membuka pintu rezeki hingga surga, berikut 8 di antara keistimewaan bersedekah, ya, bagi umat Islam. Yang pertama, bagi orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki dan pahalanya. Artinya apa? Setiap manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar harta yang dimiliki menjadi berkah, ya. Sebaiknya digunakan di jalan kebenaran seperti bersedekah. Pahala ataupun rezeki orang yang bersedekah akan dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-Hadid, ya, ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keistimewaannya? Orang yang bersedekah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan atau keistimewaan bagi orang yang bersedekah, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sedekah itu ikhlas, nah, dan dilakukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan niatan untuk pamer ataupun berniat untuk menghapus dosa-dosanya, ya. Jadi bersedekah itu nggak boleh niatan yang lain, tapi lillahi ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, menghapus dosa memang itu bisa dilakukan melalui sedekah, tetapi juga harus dibarengi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, itu yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah salah satu penolong di hari kiamat adalah dengan bersedekah. Nah, ya, di hari kiamat kelak
tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya selain amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Tentunya amal yang dilakukan dengan ikhlas, ya, semata-mata karena Allah SWT, salah satu amal ibadah yang bisa menjadi penolong di hari kiamat kelak adalah bersedekah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan panasnya kubur bagi orang yang memberikan sedekah, dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat nanti di bawah naungan sedekahnya. Ini hadis riwayat Tabrani, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersedekah akan menjauhkan diri dari api neraka. Nah, anak-anak sekalian, selain menyelamatkan di hari kiamat, ternyata bersedekah juga mampu menjadi sebab kita dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat panas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma sekalipun. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak sekalian, semakin jelas bahwa bersedekah menjadi amalan yang istimewa bagi mereka orang yang ikhlas bersedekah. Keistimewaannya pun tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia juga kita mendapatkan keistimewaan berupa rezeki yang berlipat ganda. Luar biasa kan ya, sedekah itu. Kemudian keistimewaan yang kelima, bersedekah menjadi obat dari segala macam penyakit. Nah, sebagai obat, as-sifa, ya. Keutamaan dari sedekah berikutnya ialah mampu menjadi obat dari segala macam penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit fisik lainnya. Nah, penyakit hati seperti sifat iri, ya, kemudian dengki, ria, bahkan sombong bisa terobati dengan bersedekah atas izin Allah tentunya, ya. Nah, tentunya sedekah yang dilakukan dengan hati ikhlas dan penuh kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah, ya. Nah, sedekah sebagai obat dari segala penyakit telah ini disampaikan dalam riwayat hadis Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dan hadapilah cobaan yang datang bertubi-tubi dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah SWT. Ini hadis riwayat Abu Daud. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah akan diperpanjang umur. Nah, ya, mau nggak diperpanjang umur, nak? Pasti mau ya. Nah, memang masalah umur ini sudah diatur oleh Allah SWT. Ya, kita tidak akan pernah tahu berapa batas usia kita hidup di dunia, ya. Tetapi salah satu keistimewaan ataupun keutamaan dalam bersedekah adalah memperpanjang umur bagi orang yang bersedekah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat Tabrani. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, pahala orang yang bersedekah jariah tidak akan terputus walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini ya, saat kematian datang, ya, tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup. Amal ibadah ada yang sifatnya hanya bernilai pahala pada saat itu saja, dan ada juga yang bernilai pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Seperti pohon yang terus tumbuh subur. Nah, ya. Nah, salah satu amal ibadah yang pahalanya terus mengalir adalah bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali, nah, ada pengecualian, 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi.
Dan yang terakhir anak-anak sekalian, keistimewaan bersedekah yaitu rezeki orang yang bersedekah tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ditambah dan dibuka pintu rezekinya seluas-luasnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kepada Allah karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak sekalian, memang masalah rezeki, jodoh, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dirubah ketetapannya ya. Nah, seberapa banyak rezeki yang akan kita terima juga sudah diatur dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita miliki apabila dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya bersedekah tidak akan habis. Justru akan terus bertambah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, jangan takut miskin hanya karena kita bersedekah. Nah, anak-anak sekalian, itu diantara 8 keistimewaan bagi orang-orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, akan semakin bertambah pula harta kita. Sedekah tidak perlu banyak, tidak perlu banyak-banyak, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Nah, itu yang istiqomah. Nah, itu akan menjadi nilai pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anak sekalian, harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak di hadapan Allah. Untuk itu, mari gunakan harta benda kita untuk amal-amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja kultum yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.